Di sebuah kota yang ramai, Abu Nawas duduk di bawah pohon rindang sambil menikmati semangkuk teh hangat. Angin sore membawa aroma rempah dari pasar yang tak jauh dari rumahnya, dan mata Abu Nawas bersinar penuh rasa ingin tahu. Pasar ini selalu ramai katanya. Banyak makanan aneh, kain indah, dan barang-barang yang tak pernah kulihat sebelumnya. Gumamnya pada dirinya sendiri sambil menepuk dagunya. Abu Nawas memang terkenal bukan hanya karena kepintarannya, tetapi juga karena kelucuannya yang tak ada duanya. Dan kali ini, rasa penasarannya memanggil. Ia ingin pergi ke pasar India yang konon terkenal itu. Saat ia berjalan pulang, seorang pedagang tua menyapanya. "Abu Nawas, kau ingin tahu rahasia pasar India? Barang-barang di sana bukan hanya indah tapi juga mahal," kata pedagang itu sambil mengedipkan mata. Abu Nawas tersenyum lebar, seolah mendapat tantangan baru. "Ah, mahal. Tentu itu hanya soal trik dan kecerdikan," jawabnya, menepuk tangannya sendiri. Sesampainya di rumah, Abu Nawas mulai merencanakan perjalanan. Ia membuka lemari, menelusuri tumpukan pakaian, topi, dan jubah yang beraneka warna. "Kalau aku pergi begitu saja, semua orang pasti mengenaliku, dan aku tak ingin kehilangan keseruan menyamar," pikirnya. Ia memutuskan untuk membuat penyamaran yang lucu dan aneh, sesuatu yang bisa membuat orang-orang di pasar tidak mengenalinya, setidaknya pada awalnya. Setelah memilih beberapa kain dan jubah berwarna mencolok, Abu Nawas mengambil turban yang terlalu besar untuk kepalanya. Ia mengikatnya dengan hati-hati, meski ujung-ujungnya tetap menjuntai aneh. "Ah, perfect. Aku akan terlihat seperti pedagang dari negeri jauh yang kebetulan tersesat di pasar ini," katanya sambil menatap cermin. Tak lupa, ia menempelkan jenggot palsu yang panjang dan sedikit miring, sehingga menambah kesan aneh tapi lucu. Abu Nawas menatap cermin lagi, tersenyum lebar. "Jika aku ingin membuat kekacauan, penyamaran ini pasti akan menjadi senjata rahasiaku." Keesokan harinya, Abu Nawas berangkat menuju pasar India. Jalanan menuju pasar penuh dengan pedagang yang menjual kain berwarna-warni, rempah-rempah yang aromanya menusuk hidung, dan suara tawar-menawar yang riuh. Setiap langkahnya membuat Abu Nawas semakin bersemangat. Ia menatap setiap gerobak, mencoba menebak harga barang, dan membayangkan trik-trik yang bisa ia lakukan untuk menimbulkan kekacauan kecil yang lucu. Sesampainya di gerbang pasar, Abu Nawas berhenti sejenak. Ia melihat orang-orang yang berlalu lalang, masing-masing sibuk dengan urusan mereka. "Ah, tempat ini adalah panggung perfect untuk petualanganku," pikirnya. Tanpa membuang waktu, ia melangkah masuk, mencoba menahan tawa karena ide-ide licik mulai bermunculan. Langkah pertama Abu Nawas adalah menatap gerobak rempah yang penuh warna. Aroma kayu manis, cengkeh, dan kapulaga bercampur menjadi satu, membuat hidungnya berdecak kagum. Ia mengendus-ngendus dengan berlebihan, membuat pedagang di dekatnya melirik curiga. Ini adalah rempah terbaik di pasar India," seru Abu Nawas dengan dramatis, meski pedagang itu sama sekali tidak mengenalnya. Pedagang itu hanya mengangkat alisnya, mencoba memahami siapa pria aneh yang tiba-tiba membungkuk sambil mencium rempahnya. Abu Nawas pun mulai berkeliling. Ia menepuk-nepuk kain-kain yang digantung, mencoba merasakan tekstur dan warna sambil membuat komentar lucu kepada dirinya sendiri. "Wah, kain ini terlalu halus untukku. Mungkin aku harus membeli satu untuk menyamar sebagai pangeran dari negeri lain," gumamnya. Orang-orang yang lewat menatapnya dengan mata bingung. Abu Nawas hanya tersenyum, menikmati perhatian yang tak sengaja ia tarik. Di tengah pasar, Abu Nawas mendengar suara tawar-menawar yang keras. Ia menghampiri sebuah gerobak yang menjual buah-buahan eksotis. Penjualnya, seorang pria gembul dengan suara lantang, menawarkan mangga terbaiknya. Abu Nawas berpura-pura mengangkat mangga dengan serius, lalu berkata dengan nada bijak, "Mangga ini apakah bisa membuatku terbang ke langit jika dimakan?" Pedagang itu tercengang, sementara orang-orang di sekitarnya menahan tawa. Abu Nawas tersenyum lebar, puas karena kekonyolannya mulai menarik perhatian. Tetapi, Abu Nawas tidak ingin terlalu cepat dikenali. Ia melanjutkan perjalanannya dengan langkah aneh, sambil sesekali menunduk, mengendus sesuatu, atau menepuk-nepuk jubahnya sendiri. Ia bahkan sempat tersandung sedikit, lalu berpura-pura itu bagian dari tarian yang lucu. Semua orang yang melihatnya mulai tertawa kecil, menebak bahwa pria ini memang orang asing yang aneh tapi menghibur. Saat matahari mulai mencondong ke barat, Abu Nawas duduk sebentar di bangku pasar, mengamati hiruk-pikuk sekelilingnya.
Ia tersenyum lebar, memikirkan semua trik dan kekacauan lucu yang bisa ia lakukan. Pasar ini akan menjadi panggungku. Tidak ada yang tahu siapa aku, dan aku akan membuat semua orang tertawa, mungkin juga sedikit panik, tapi semua demi kesenangan. Dengan semangat yang membara, Abu Nawas berdiri lagi. Petualangan baru saja mulai, dan ia tahu bahwa pasar India ini akan dipenuhi oleh kegilaan, kelucuan, dan kekacauan yang hanya bisa ditimbulkan oleh dirinya sendiri. Ia menatap gerobak rempah, kain, buah, dan pedagang yang sibuk, lalu tersenyum licik. Baiklah pasar India, bersiaplah, Abu Nawas telah datang. Dan dengan itu, langkah-langkah Abu Nawas yang lucu, aneh, dan penuh tipu daya membawa cerita menuju babak baru. Babak kekacauan lucu yang akan mengocok perut setiap orang yang berada di pasar itu. Abu Nawas melangkah lebih jauh ke pasar India, merasakan riuhnya pedagang dan pembeli yang bercampur menjadi satu simfoni suara yang tak tertahankan bagi siapapun yang tidak terbiasa. Namun bagi Abu Nawas, hiruk-pikuk ini adalah surga bagi seorang pencipta kekacauan. Ia menyesuaikan langkahnya, mencoba menyamar dengan segala cara agar tidak dikenali. Pertama, Abu Nawas mengencangkan turban besar yang menjuntai aneh di kepalanya. Ujungnya hampir menyentuh bahu, dan setiap kali ia bergerak, turban itu ikut bergoyang-goyang. Ia pun menambahkan jenggot palsu yang panjang, meski sedikit miring. Abu Nawas menatap cermin mini yang dibawanya dari rumah. Ya, memang aneh, tapi ia yakin penyamaran ini cukup untuk membuat orang-orang di pasar mengernyitkan dahi. Jika aku ingin membuat kekacauan tanpa ditangkap, penyamaran adalah kunci, tapi harus yang spektakuler, gumam Abu Nawas sambil menepuk dadanya. Lalu ia menambahkan kacamata bulat besar yang memperbesar matanya hingga terlihat seperti mata burung hantu. Abu Nawas menoleh ke arah seorang pedagang mangga. Pedagang itu menatapnya, jelas bingung, lalu mengerutkan alisnya. Abu Nawas hanya tersenyum lebar, seolah ia adalah orang asing yang tak pernah melihat mangga sebelumnya. Langkah pertama Abu Nawas adalah mencoba masuk ke kerumunan tanpa menabrak siapapun. Namun, penyamaran yang terlalu berlebihan justru membuatnya lebih menonjol daripada sebelumnya. Setiap kali ia menunduk untuk melihat sesuatu, turban yang berat itu hampir menimpa dagunya sendiri. Saat ia membungkuk lebih dalam untuk memeriksa kain, jenggot palsunya tersangkut di gerobak penjual, membuat Abu Nawas terseret beberapa langkah. "Ah, ini bagian dari tarian pasar tentu saja," serunya, sambil menarik jenggotnya dengan dramatis. Orang-orang di sekitar menahan tawa melihat tingkahnya. Di salah satu sudut pasar, Abu Nawas menemukan gerobak rempah yang harum semerbak. Ia ingin mencium rempah-rempah itu dengan berlebihan untuk membuat pedagang terkesan. Ia menarik napas panjang, namun malah menumpahkan sebagian bubuk rempah ke wajahnya sendiri. Ia bersin keras hingga terdengar seperti letusan kecil. Pedagang itu menatapnya dengan mata terbelalak, sementara pembeli lain menahan tawa. Abu Nawas tersenyum sambil mengusap wajahnya. Berpura-pura itu bagian dari ritual kuno yang hanya diketahui oleh para pedagang misterius dari negeri jauh. Tidak puas hanya dengan rempah, Abu Nawas melangkah ke gerobak buah. Ia mengambil beberapa buah mangga, salak, dan pisang, lalu mulai menimbang-nimbang dengan dramatis. Apakah buah ini memiliki kekuatan rahasia yang bisa membuatku terbang ke langit? Katanya dengan suara serius. Pedagang itu hanya mengangkat alis, sementara anak-anak di sekitar menahan tawa karena tingkah laku Abu Nawas yang konyol. Namun, penyamaran Abu Nawas bukan hanya soal pakaian dan jenggot palsu. Ia juga harus meniru logat dan gaya berbicara pedagang lokal. Sayangnya, hasilnya lebih lucu daripada meyakinkan. Ini rempah terbagus ya, katanya dengan suara yang patah-patah dan penuh jeda aneh. Setiap kata terdengar salah tempat, sehingga orang-orang di sekitarnya menoleh dan tersenyum geli. Abu Nawas sadar, tapi ia menikmati perhatian yang ia tarik. Setidaknya sebagian besar dari mereka tidak mengenalinya. Ketika Abu Nawas berjalan melewati gerobak kain, ia melihat seorang pedagang muda yang sedang menata kain sutra. Ide licik muncul di kepalanya. Ia meraih sehelai kain panjang berwarna cerah dan mulai mengayunkannya seperti bendera. Tanpa sengaja, kain itu tersangkut pada gerobak sebelah, menarik beberapa gulungan kain yang kemudian jatuh berhamburan.
Pedagang muda itu menatapnya dengan mata membulat, sementara Abu Nawas berjongkok dan berpura-pura membantu menata kain. "Tenang-tenang, semuanya bagian dari seni pasar tradisional," serunya dengan penuh percaya diri. Semua orang yang menyaksikan mulai tertawa, bahkan beberapa pedagang lain ikut menertawakan kekacauan yang terjadi. Abu Nawas tidak berhenti di situ. Ia kemudian menemukan gerobak mainan anak-anak. Dengan diam-diam ia memasang beberapa boneka di atas kepala turbannya, sehingga tampak seperti ia membawa parada boneka mini. Saat seorang anak melihatnya, anak itu terkejut dan menjerit kecil, lalu ikut tertawa. Abu Nawas menunduk, tersenyum ramah, dan melambaikan tangan seperti seorang pesulap dari negeri jauh. Semua orang di sekitarnya mulai menatapnya dengan penasaran. Beberapa menahan tawa karena kelucuan penyamaran yang absurd itu. Kegembiraan Abu Nawas memuncak ketika ia melihat sebuah gerobak makanan ringan. Ia memutuskan untuk mencoba menipu penjual dengan trik klasik, berpura-pura membeli makanan sambil menukar piring kecilnya dengan piring kosong. Namun karena terlalu bersemangat, ia justru menumpahkan beberapa gorengan ke lantai. Penjual itu hampir marah, tapi Abu Nawas segera tersenyum lebar dan berkata, "Ah, ini bagian dari eksperimen kuliner bagi pencinta makanan sejati." Orang-orang di sekitar menahan tawa dan beberapa malah membantu membersihkan kekacauan sambil tetap tersenyum. Sore itu, Abu Nawas duduk sebentar di bangku pasar, menarik napas panjang dan menatap semua kekacauan yang telah ia ciptakan. Turban yang berat, jenggot yang miring, kain yang jatuh, gorengan yang berserakan, semua adalah bukti kejeniusannya dalam menciptakan kekacauan lucu. Penyamaran ini lebih dari cukup untuk membuatku bebas beraksi tanpa ketahuan. Dan pasar ini adalah panggung terbaikku, gumamnya sambil tertawa pelan. Dengan penyamaran yang absurd, Abu Nawas melanjutkan petualangannya, siap menimbulkan kekacauan yang lebih besar lagi. Setiap langkahnya adalah peluang untuk kelucuan baru, dan setiap pandangan orang adalah kesempatan untuk membingungkan mereka dengan trik-triknya. Ia tahu satu hal pasti, pasar India tidak akan pernah sama lagi setelah kehadirannya. Abu Nawas melangkah lebih dalam ke pasar India, dengan turban besar yang bergoyang-goyang dan jenggot palsu yang terus menempel miring di wajahnya. Ia tampak seperti seorang pedagang misterius dari negeri yang jauh, walaupun sebenarnya ia lebih mirip badut yang tersesat. Namun, bagi Abu Nawas, ini adalah kesempatan emas untuk bermain-main dan membuat kekacauan kecil. Tidak lama setelah berjalan, Abu Nawas disapa oleh seorang pedagang tua yang menjual rempah-rempah dan herba. "Hei, wahai tuan dari negeri jauh! Apakah kau ingin mencoba rempah-rempah terbaik di pasar ini?" Seru pedagang itu dengan suara lantang, mengibaskan tangan yang penuh bubuk kunyit hingga terbang ke udara. Abu Nawas menatap tumpukan rempah dengan mata berbinar. Tentu, aku datang jauh-jauh untuk menemukan rempah yang dapat membuatku terbang, atau setidaknya membuat hidungku bersin hebat, katanya dengan penuh dramatis. Pedagang tua itu menatapnya heran. "Terbang, kau katakan? Rempah-rempahku mungkin bisa membuatmu melompat tinggi, tapi terbang?" Abu Nawas mengangguk serius sambil menunduk dan mencium bubuk kayu manis dengan cara yang berlebihan. "Tentu, ini bagian dari ritual kuno negeri jauhku. Hanya orang-orang terpilih yang dapat menilai keharuman rempah ini." Seketika, Abu Nawas mulai menawar. Tapi bukan tawar-menawar biasa. Ia mengeluarkan alasan paling konyol yang bisa ia pikirkan. Jika aku membeli sekantong kunyit ini, apakah aku juga bisa mendapatkan nasihat bijak dari rempahnya?" tanya Abu Nawas sambil mengerutkan alis palsunya. Pedagang tua itu menatapnya dengan pandangan bingung, sementara beberapa pembeli yang lewat mulai menahan tawa. Abu Nawas kemudian mencoba trik klasiknya, yaitu berpura-pura salah faham. Ia menunjuk pada sekantong cabai dan berkata, "Apakah ini untuk membuat air mata bahagia atau air mata sedih?" Pedagang tua itu mengangkat alis, lalu terkikik sedikit. Abu Nawas sembunyi puas. Ia tahu sedikit saja kelucuan sudah cukup untuk menarik perhatian orang-orang di pasar. Namun keahliannya dalam menciptakan kekacauan segera diuji. Ketika Abu Nawas menimbang sekantong rempah, tiba-tiba jenggot palsunya tersangkut di timbangan kayu.
Ia berusaha menariknya, tetapi malah menumbangkan beberapa kantong rempah ke lantai. Kunyit, lada, dan kapulaga berhamburan, membuat lantai pasar menjadi campuran warna yang cerah dan aroma yang tajam. Orang-orang bersin, menepuk-nepuk hidung mereka, dan beberapa pedagang mulai menggerutu. Abu Nawas berdiri, menunduk sedikit, dan berkata dengan suara serius, "Ah, ini adalah seni menata rempah, bagian dari tradisi kuno dari negeriku." Tidak puas hanya dengan rempah, Abu Nawas kemudian bergerak ke gerobak bumbu basah. Ia mengambil sedikit pasta kari dan mengoleskannya di tangannya. Lalu, dengan sengaja menjatuhkannya ke lantai. Pedagang yang melihatnya terkejut, tetapi Abu Nawas dengan cepat mengambil kain untuk membersihkan sambil berkomentar, "Lihat, aku membantu membersihkan dan menambahkan aroma yang lebih dramatis." Semua orang di sekitar mulai tertawa, bahkan beberapa anak kecil menunjuk sambil menertawakan tingkahnya. Selanjutnya, Abu Nawas menemukan gerobak berisi kacang-kacangan dan biji-bijian. Ia berpura-pura ingin membeli sekantong kacang, tapi setiap kali ia menimbang, sekantong lain terjatuh ke kepala pedagang sebelah. Pedagang itu terkejut, tetapi Abu Nawas dengan cepat menunjuk dan memungut kacang-kacang itu sambil berkata, "Ah, kacang ini tampaknya ingin menemukan tuannya sendiri." Orang-orang di sekitarnya semakin terpingkal-pingkal dan beberapa pedagang bahkan mencoba menahan tawa. Abu Nawas kemudian memutuskan untuk mencoba keberuntungan di gerobak kain. Ia menatap kain sutra yang berwarna-warni, lalu dengan dramatis menaruh kain di pundaknya, seolah-olah sedang menyiapkan kostum untuk festival kerajaan. Tanpa sengaja kain itu tersangkut pada gerobak di sebelahnya, menarik beberapa gulungan kain jatuh berhamburan. Pedagang di dekatnya menatapnya dengan mata membulat, tetapi Abu Nawas menunduk, tersenyum, dan berkata, "Tenang, semua bagian dari pertunjukan seni pasar tradisional." Ketika Abu Nawas berjalan ke gerobak makanan, ia melihat berbagai jajanan manis dan gurih. Ia mengambil sebuah gorengan, mengunyahnya dengan dramatis, lalu berpura-pura menatapnya seperti sedang membaca mesan rahasia. Pedagang itu bingung, sementara orang-orang yang melihat mulai tertawa. Tidak cukup sampai di situ, Abu Nawas menggenggam beberapa gorengan dan tanpa sengaja menjatuhkannya ke lantai. Ia kemudian jongkok, memungutnya sambil berkata, "Ah, bagian dari pengalaman kuliner interaktif. Semua orang yang menyaksikan hanya bisa menahan tawa." Seiring waktu, Abu Nawas mulai menarik perhatian lebih banyak orang. Beberapa pedagang mulai mengenalinya sebagai pria aneh dari negeri jauh dengan turban besar dan jenggot panjang. Namun, Abu Nawas menikmati perhatian itu. Ia merasa seperti maestro yang sedang memimpin orkestra kekacauan. Setiap langkahnya menghasilkan tawa dan kekacauan kecil di pasar. Menjelang sore, Abu Nawas duduk sebentar di bangku pasar, menarik napas panjang. Ia menatap semua kekacauan yang telah ia ciptakan. Rempah-rempah berserakan, kain jatuh, gorengan di lantai, dan wajah bingung pedagang yang kini tersenyum geli. "Ah, ini adalah seni yang sebenarnya. Pasar ini akan menjadi saksi kejeniusan Abu Nawas," gumamnya. Ia menepuk tangannya sendiri, puas dengan keberhasilan penyamarannya yang absurd dan kekacauan lucu yang telah ia ciptakan. Dengan semangat yang membara, Abu Nawas bersiap melangkah lebih jauh. Masih banyak gerobak yang menunggu untuk ia kacaukan, dan masih banyak pedagang yang akan menjadi bagian dari pertunjukan konyolnya. Pasar India belum pernah melihat hari seabsurd ini, dan Abu Nawas tahu bahwa petualangan lucunya baru saja dimulai. Sore itu, matahari mulai menurun menyinari pasar India dengan cahaya hangat keemasan. Abu Nawas, dengan turban besar yang hampir menutupi sebagian wajahnya dan jenggot palsu yang masih menempel miring, melangkah menuju salah satu toko rempah yang paling terkenal di pasar. Toko itu terkenal bukan hanya karena kualitas rempahnya, tetapi juga karena pedagangnya, seorang pria tua yang pemarah dan selalu serius menata bubuk kayu malis, cengkeh, dan kapulaga dengan rapi di rak-raknya. Abu Nawas tentu saja memiliki rencana menciptakan kekacauan lucu yang belum pernah dilihat siapapun. Ia masuk dengan langkah pelan, berpura-pura meneliti rempah-rempah dengan sungguh-sungguh, tetapi matanya menatap segala sesuatu dengan penuh tipu daya. Pedagang itu menatapnya curiga. "Ah, tamu dari negeri jauh, kau mencari rempah tertentu?" tanyanya, menyesuaikan suara agar terdengar serius. Abu Nawas mengangguk dengan dramatis. "Ya,
Aku mencari rempah yang bisa membuat hidung tersenyum, mata berkedip, dan kaki menari tanpa sadar, jawab Abu Nawas dengan wajah serius sambil menunduk ke salah satu kantong bubuk kunyit. Pedagang itu mengerutkan alisnya. Apa? Menari, hidung tersenyum? Gumamnya, sementara beberapa pelanggan lain menatap Abu Nawas dengan rasa penasaran. Tidak menunggu lama, Abu Nawas mulai bereksperimen. Ia mengambil kantong bubuk lada hitam, membuka sedikit dan mengendusnya dengan berlebihan. Seketika, ia bersin keras hingga terdengar seperti ledakan kecil, membuat debu lada berterbangan ke udara. Pedagang tua itu menjerit kaget sambil mencoba menutupi wajahnya. Beberapa pembeli yang lewat juga bersin-bersin, menepuk hidung mereka, dan menatap Abu Nawas dengan mata terbelalak. "Ah, ini efek majis rempah," seru Abu Nawas sambil menunduk tersenyum puas. Abu Nawas kemudian memutuskan untuk mencoba trik lain. Ia memegang beberapa kantong kapulaga, lalu menaruhnya secara tidak sengaja atau sengaja di atas rak yang miring. Tentunya, kantong-kantong itu mulai bergeser, satu persatu jatuh dan menimpa kantong rempah lainnya, membuat efek domino. Pedagang tua itu hampir pingsan melihat tumpukan rempah yang jatuh berhamburan di lantai. Abu Nawas menunduk, mengambil salah satu kantong dan berkata, "Ah, lihat, rempah-rempah ini ternyata ingin bergabung dalam pesta kecil di lantai." Tiba-tiba, seorang anak kecil masuk ke toko, melihat Abu Nawas dengan mata berbinar. Abu Nawas memutuskan untuk melibatkan anak itu dalam ritualnya. Ia memberi anak itu sejumput kunyit dan lada, lalu berkata, "Sekarang tambahkan sedikit bumbu pada udara agar semua orang tersenyum." Anak itu bingung tapi tertarik, menaburkan rempah sedikit-sedikit. Abu Nawas bertepuk tangan dengan riang, membuat pedagang tua semakin panik. Tidak puas dengan itu, Abu Nawas mulai menggerakkan gerobak kecil yang berisi rempah. Ia mendorongnya perlahan ke tengah toko sambil menatap rak-rak lain yang penuh dengan kantong rempah. Tanpa disadari pedagang tua, Abu Nawas menabrak rak kayu, sehingga beberapa kantong jatuh bergelimpangan. Bau rempah kini memenuhi seluruh toko, membuat pedagang itu hampir batuk-batuk. Abu Nawas menunduk, mengusap wajahnya dengan dramatis, lalu berkata, "Ah, aroma ini, bagian dari seni pasar tradisional." Di tengah kekacauan itu, Abu Nawas tidak bisa menahan tawa. Ia melompat-lompat kecil sambil memungut beberapa kantong rempah yang berserakan, mengembalikannya dengan posisi yang salah, tentu saja membuat pedagang tua semakin panik. Setiap langkah Abu Nawas menghasilkan kekacauan tambahan. Kantong jatuh, rempah beterbangan, dan aroma yang tajam memenuhi seluruh toko. Akhirnya, pedagang tua itu, dengan wajah merah karena marah dan bingung, mencoba mengusir Abu Nawas. "Cukup, pergi dari tokoku," teriaknya. Abu Nawas tersenyum lebar, mengangguk hormat, lalu berjalan ke pintu. Namun sebelum keluar, ia menoleh dan berkata dengan suara dramatis, "Tenang saja, semua ini hanyalah bagian dari pertunjukan seni rempah. Sampai jumpa lagi, wahai rempah-rempah legendaris." Begitu Abu Nawas melangkah keluar, tawa pecah di antara para pembeli yang menonton. Pedagang tua itu masih menatapnya dengan mata terbelalak, sementara Abu Nawas melangkah pergi dengan anggukan penuh percaya diri. Turban masih bergoyang-goyang, jenggot miring menempel sempurna, dan senyumnya menandakan bahwa kekacauan hari itu adalah kemenangan kecil bagi dirinya. Abu Nawas duduk sebentar di bangku dekat gerbang pasar, menarik nafas panjang, dan menatap toko rempah yang kini kacau balau. "Ah, ini baru permulaan. Pasar India tidak akan pernah lupa hari ini, dan aku akan memastikan kekacauan ini terus berlanjut," gumamnya sambil menepuk tangannya sendiri. Dengan langkah ringan, tapi penuh tipu daya, Abu Nawas melanjutkan petualangannya. Kekacauan di toko rempah hanyalah satu bab dalam kisahnya. Masih banyak gerobak, pedagang, dan peluang lucu yang menunggu untuk dijadikan panggung oleh Abu Nawas. Pasar India, dengan hiruk-pikuk dan aroma rempahnya, kini menjadi panggung favorit seorang pria yang terkenal karena kelucuannya, Abu Nawas. Sore semakin hangat, dan pasar India masih dipenuhi keramaian yang tak kunjung surut. Abu Nawas dengan turban besar yang terus bergoyang-goyang dan jenggot palsu yang sedikit miring berjalan santai di antara gerobak-gerobak buah dan sayur.
Namun matanya berbinar ketika ia melihat sebuah kerumunan orang yang tampak sangat bersemangat. Ternyata para pedagang dan pembeli sedang mengadakan balapan buah dan sayur. Sebuah permainan tradisional di pasar yang terkenal bisa membuat semua orang tertawa atau menangis jika terkena lemparan sayur. Abu Nawas segera tersenyum lebar. Ini adalah kesempatan emas untuk menambahkan sedikit kekacauan, gumamnya pada dirinya sendiri. Ia segera bergabung dengan kerumunan sambil pura-pura menjadi peserta dari negeri jauh yang ingin belajar budaya lokal. Pedagang dan anak-anak menatapnya curiga, tetapi Abu Nawas melambaikan tangan dengan dramatis, seolah ia adalah duta besar dari negeri eksotis yang datang untuk berpartisipasi. Permainan dimulai. Setiap peserta harus membawa buah atau sayur dari satu ujung pasar ke ujung lain tanpa menjatuhkannya. Abu Nawas mengambil sebungkus mangga yang tampak berat, lalu memulai perjalanan dengan langkah-langkah aneh yang disengaja agar terlihat konyol. Namun, langkah pertama Abu Nawas sudah menunjukkan keunikannya. Mangga yang ia bawa bergeser dan hampir jatuh, membuatnya tersandung kecil. Ia segera menunduk, mengambil mangga yang hampir jatuh dan berkata, "Ini bagian dari strategi." Semua orang yang melihat mulai menahan tawa. Tidak lama kemudian, Abu Nawas melihat seorang anak kecil yang juga membawa seikat wortel. Tanpa sengaja, Abu Nawas menabrak anak itu dengan siku palsunya, sehingga wortel berterbangan ke udara. Anak itu terkejut, tetapi Abu Nawas dengan sigap memungut satu wortel dan meletakkannya di pundaknya sambil berkata, "Ini untuk keberuntungan ekstra." Orang-orang di sekitarnya semakin tertawa melihat tingkahnya yang absurd. Semakin jauh ia melangkah, Abu Nawas mulai menambah kekacauan. Ia melihat sebuah gerobak yang berisi tomat segar. Dengan cepat ia mengambil satu tomat dan melemparkannya ke udara pura-pura tidak sengaja. Namun tomat itu malah mengenai seorang pedagang yang tengah menata sayur di gerobaknya. Pedagang itu menjerit, sementara Abu Nawas segera menunduk, menatap pedagang dengan mata polos dan berkata, "Ini hanya latihan lemparan artistik untuk hari festival." Abu Nawas tidak berhenti di situ. Ia mulai mengubah taktik balapnya menjadi semacam pertunjukan slapstick. Setiap langkahnya seolah disengaja membuat buah dan sayur bergulir ke lantai atau meluncur ke arah orang lain. Ia menendang seikat pisang yang jatuh menimpa kaki seorang pedagang lain. Pedagang itu hampir tersandung, tetapi Abu Nawas dengan cepat menutupi mulutnya sambil tertawa pelan, seperti maestro kekacauan yang menikmati karyanya. Ketika sampai di tengah pasar, Abu Nawas melihat sebuah gerobak semangka. Ide licik muncul. Ia memegang satu semangka kecil, lalu pura-pura kehilangan keseimbangan dan semangka itu terguling ke arah kerumunan. Semua orang terkejut, tetapi semangka itu berhenti tepat di kaki seorang pedagang tanpa mengenai siapapun. Abu Nawas menunduk dan berkata dengan serius, "Ini semangka pilihan yang tahu batasnya." Orang-orang menahan tawa, beberapa bahkan mengangguk kagum akan keahlian Abu Nawas. Balapan menjadi semakin kacau ketika Abu Nawas mulai menggunakan jubah dan turban besarnya untuk menutupi beberapa buah. Ia menutupi pisang dengan turban, meletakkan tomat di lengan jubah dan mengangkat wortel seakan-akan itu tongkat sihir. Anak-anak dan pedagang menatapnya dengan mata terbelalak, sementara Abu Nawas berjalan seolah sedang melakukan pertunjukan sulap. Pada puncaknya, Abu Nawas hampir tersandung di sebuah gerobak yang penuh dengan kacang polong. Ia menabrak gerobak itu sehingga beberapa kantong kacang jatuh berserakan ke lantai. Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas memungut beberapa kantong dan melemparkannya ke udara, membuat semua orang menari menjauh untuk menghindari kacang-kacang yang berterbangan. Pedagang yang sebelumnya serius, kini hanya bisa tertawa geli melihat kekacauan yang ia ciptakan. Di sisi lain, seorang pedagang wanita berusaha menegur Abu Nawas. "Hei, kamu harus berhati-hati," teriaknya. Abu Nawas menatapnya, lalu dengan dramatis membungkuk dan berkata, "Jangan khawatir, wahai putri pasar. Abu Nawas, duta kekacauan dari negeri jauh, selalu menari dengan kehati-hatian." Kata-kata itu membuat pedagang itu hampir menahan tawa, sementara beberapa pembeli menepuk tangan seolah menonton pertunjukan komedi. Balapan akhirnya mencapai garis akhir. Abu Nawas dengan turban yang masih bergoyang dan jenggot miring melangkah terakhir, membawa beberapa buah yang tersisa di tangannya. Namun, di detik terakhir, ia tersandung seikat wortel yang terselip di lantai, menjatuhkan seluruh buah yang ia bawa ke tanah. Semua orang menahan tawa, bahkan peserta lain yang berhasil sampai ke garis akhir. Abu Nawas bangkit, menepuk tangannya dan berkata, "Ini adalah kemenangan sejati untuk kekacauan."
Setelah balapan usai, Abu Nawas duduk sebentar di bangku pasar, menarik napas panjang dan menatap semua kekacauan yang telah ia buat. Tomat di lantai, pisang terguling, wortel berserakan, dan kacang polong berterbangan. Semua adalah bukti kejeniusan Abu Nawas dalam menciptakan kekacauan lucu. Ia tersenyum lebar, puas dengan keberhasilannya dalam balapan yang konyol ini. Pasar India. Pasar ini memang tempat yang perfect untuk Abu Nawas. Tidak hanya aku bisa mencicipi rempah dan buah, tetapi juga membuat semua orang tertawa atau panik sedikit. Ini baru kesenangan sejati, gumamnya sambil menepuk tangannya sendiri. Abu Nawas tahu satu hal pasti, petualangan di pasar ini masih jauh dari selesai. Masih banyak gerobak, pedagang, dan permainan yang menunggu untuk dijadikan panggung kekacauan lucu. Dengan semangat yang membara, ia siap melangkah lebih jauh, menyiapkan trik-trik baru yang lebih gila, lebih konyol, dan tentu saja lebih mengocok perut setiap orang yang berada di pasar. Dan dengan itu, Abu Nawas berdiri, menarik napas panjang, dan melangkah ke arah gerobak berikutnya, siap menimbulkan kekacauan lucu berikutnya yang akan membuat pasar India tak pernah sama lagi. Sore mulai merayap ke senja, dan Abu Nawas masih berkeliling pasar India dengan semangat yang sama, bahkan setelah semua kekacauan di balapan buah dan sayur. Turban besarnya masih bergoyang-goyang di kepala, jenggot palsunya menempel miring, dan senyum lebarnya seakan menantang semua orang untuk ikut tertawa atau panik. Namun, di balik keramaian pasar, ada mata kecil yang mengintai. Mata seekor kucing pasar yang terkenal licik dan cerdik. Kucing yang selalu menguasai setiap gerobak dan sudut pasar dengan lincahnya. Abu Nawas baru saja mengambil beberapa mangga dari gerobak pedagang ketika kucing itu muncul dari balik tumpukan kantong beras. Kucing itu berwarna abu-abu dengan garis-garis hitam, dan matanya menatap Abu Nawas seperti ingin mengatakan, "Aku akan mengawasi setiap langkahmu, manusia aneh." Abu Nawas menatap balik, tersenyum licik dan berkata dengan dramatis, "Makhluk kecil, apakah kau menantangku?" Abu Nawas tidak takut pada siapapun, bahkan kucing licik pasar. Kucing itu tentu saja tidak peduli. Dengan satu lompatan gesit, ia mendarat di gerobak di dekat Abu Nawas, menyebabkan beberapa kantong mangga berguling ke lantai. Abu Nawas menahan tawa sambil menunduk dan berkata, "Ini bagian dari tarian rempah dan buah. Tarian yang hanya dipahami oleh orang-orang dari negeri jauh." Namun kucing itu tampak semakin penasaran dan mulai mengelilinginya seperti bayangan. Abu Nawas mencoba mengalihkan perhatian kucing dengan melempar sepotong pisang ke arah lain. Tetapi kucing itu lebih cepat. Pisang itu meluncur, tetapi kucing itu sudah melompat dan mencengkram pisang itu sebelum menyentuh tanah. Abu Nawas terkekeh pelan. Makhluk kecil ini ternyata licik. Tampaknya aku menghadapi lawan yang tangguh, gumamnya. Tidak ingin kalah, Abu Nawas memutuskan untuk menggunakan strategi licik lainnya. Ia mengambil beberapa kantong kacang, lalu pura-pura menjatuhkannya di lantai untuk mengalihkan perhatian kucing. Namun, rencana itu malah berbalik. Kucing itu melompat, mengendus kantong, dan menggulingkan semuanya. Kacang-kacang itu berterbangan ke udara, jatuh ke kepala pedagang dan pembeli, membuat mereka bersin-bersin dan berteriak kecil. Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Ini adalah seni kekacauan tingkat tinggi, serunya, sambil menunduk dan mengusap wajahnya. Kucing itu tampaknya belum puas. Dengan lincahnya, ia melompat ke punggung Abu Nawas, menggigit ujung turban yang menjuntai. Abu Nawas hampir kehilangan keseimbangan, tersandung beberapa kantong beras, dan jatuh dengan posisi lucu di lantai. Pedagang dan pembeli menatapnya dengan mata terbelalak, tapi tak bisa menahan tawa. Abu Nawas segera bangkit, menepuk tangannya dan berkata, kucing ini benar-benar ahli akrobat. Abu Nawas kemudian mencoba strategi baru, pura-pura ramah pada kucing. Ia menunduk, membuka tangan seolah ingin mengelus, dan berkata, makhluk kecil, mari kita berdamai dan menari bersama. Namun kucing itu tampaknya tidak tertarik pada perdamaian. Ia melompat lagi, kali ini mengenai kantong rempah di dekat Abu Nawas, menyebabkan debu cengkeh berterbangan ke udara. Abu Nawas batuk-batuk, menepuk-nepuk wajahnya, dan berkata sambil tertawa, aroma rempah ini membuat kita semakin dekat, bukan? Situasi semakin kacau ketika Abu Nawas melihat sebuah gerobak kecil berisi sayur. Ia memutuskan untuk menggunakannya sebagai alat perang kecil. Ia memungut beberapa wortel dan ketimun, lalu mencoba mengalihkan perhatian kucing dengan melempar ke arah lain.
Tetapi kucing itu terlalu gesit. Ia melompat dari gerobak ke atas kepala Abu Nawas, menarik turban lebih keras, dan menjatuhkan hampir semua buah dan sayur ke lantai. Abu Nawas tersandung, hampir terjungkal, tetapi tetap tersenyum lebar. Ah, ini adalah tarian perang rempah dan sayur. Hanya untuk orang-orang yang berani, gumamnya. Di tengah kekacauan itu, seorang pedagang tua mencoba menegur Abu Nawas. "Hei, kau dan kucing itu, cukup, jangan buat toko kacau seperti ini," teriaknya. Abu Nawas menatap pedagang itu, membungkuk dengan penuh hormat dan berkata, "Ah, pedagang bijak, ini hanyalah latihan seni pasar untuk meningkatkan kegembiraan." Pedagang itu hanya bisa menahan napas, sementara orang lain yang menonton mulai tertawa terpingkal-pingkal. Pertarungan lucu antara Abu Nawas dan kucing itu mencapai puncaknya ketika kucing melompat ke atas gerobak rempah yang tinggi. Abu Nawas mencoba menirukan kucing itu, naik ke gerobak lain untuk mengejar, tetapi malah tersandung kantong kapulaga. Kapulaga jatuh berserakan, aroma tajam memenuhi udara, dan semua orang bersin-bersin. Kucing itu melompat ke lantai dengan gesit, sementara Abu Nawas jongkok sambil menepuk jenggot palsunya, tersenyum puas. "Ah, lawan yang tangguh memang membuat permainan lebih seru," serunya. Akhirnya, setelah beberapa menit kekacauan, kucing itu tampak lelah. Ia melompat ke atas gerobak kosong, menatap Abu Nawas, seolah berkata, "Kau memang lucu, manusia, tetapi aku menang hari ini." Abu Nawas menatap balik, tersenyum lebar, dan berkata, "Ah, kucing kecil, kita telah menciptakan seni yang indah hari ini. Kekacauan kita akan dikenang." Dengan itu, Abu Nawas berdiri, menarik napas panjang, dan melangkah menjauh dari kucing licik itu. Turban bergoyang-goyang, jenggot miring menempel perfect, dan senyumnya menunjukkan kepuasan. Semua orang di pasar, dari pedagang hingga pembeli, tertawa terbahak-bahak menyaksikan pertunjukan lucu yang baru saja terjadi. Abu Nawas tentu saja merasa seperti pahlawan atau maestro kekacauan di pasar India. Sambil duduk di bangku di dekat gerbang pasar, Abu Nawas menarik napas panjang dan menatap semua kekacauan yang ia ciptakan hari itu. Rempah-rempah berserakan, sayur dan buah berhamburan, pedagang dan pembeli bersin-bersin, dan tentu saja kucing licik yang kini mengawasinya dari jauh. "Ah, ini baru kesenangan sejati. Pasar India, kau adalah panggung terbaik untuk Abu Nawas," gumamnya sambil menepuk tangan sendiri. Dengan mata berbinar dan rencana-rencana lucu yang terus bermunculan di kepalanya, Abu Nawas siap melanjutkan petualangan berikutnya. Pasar India tidak akan pernah sama lagi setelah kehadirannya, dan kucing licik itu pun hanya bagian dari pertunjukan, saksi bisu kekacauan yang menghibur semua orang. Abu Nawas tahu, besok atau lusa ia akan kembali menemukan cara baru untuk membuat semua orang tertawa, dan tentu saja membuat pasar menjadi semakin hidup dengan tingkah lakunya. Matahari sore telah berubah menjadi jingga keemasan, menyorot pasar India dengan cahaya hangat yang indah. Abu Nawas dengan turban besar yang bergoyang setiap langkah dan jenggot palsu yang tetap menempel miring, berjalan di tengah keramaian. Setelah kekacauan lucu bersama kucing pasar, ia merasa bahwa pasarnya masih terlalu tenang. Ah, Abu Nawas tak bisa membiarkan pasar ini hanya ramai saja. Harus ada sentuhan seni. Dan tentu saja, kekacauan, gumamnya. Tiba-tiba dari sudut pasar, terdengar musik tradisional yang ceria. Pedagang dan pembeli berkumpul di sekitar sebuah panggung kecil yang dihias dengan rempah-rempah, bunga, dan kain berwarna-warni. Ternyata sedang diadakan tari rempah, sebuah pertunjukan yang biasa memperlihatkan gerakan-gerakan anggun para penari sambil menaburkan rempah sebagai simbol keberuntungan dan kemakmuran. Abu Nawas menatap panggung dengan mata berbinar. Ah, ini adalah kesempatan sempurna untuk menambah sentuhan Abu Nawas, serunya dalam hati. Tanpa pikir panjang, ia melangkah ke panggung dengan penuh percaya diri. Meski tentu saja bukan sebagai penari profesional, melainkan sebagai pengganggu profesional. Penonton menatapnya dengan mata terbelalak. Sebagian tertawa, sebagian terkejut, dan beberapa pedagang menepuk dahi mereka sambil bergumam, "Abu Nawas lagi." Langkah pertama Abu Nawas adalah mencoba meniru gerakan para penari, tetapi hasilnya jauh dari anggun. Turbannya bergoyang liar, jenggot palsunya melintir ke samping, dan setiap lompatan atau ayunan tangan terlihat seperti gerakan slapstick yang disengaja. Para penari menatapnya dengan bingung, tetapi Abu Nawas tersenyum lebar, pura-pura menampilkan tarian eksotis dari negeri jauh. Tidak lama kemudian Abu Nawas mengambil kantong kecil rempah dari panggung. Ia mulai menaburkannya, tetapi tentu saja tidak terkendali.
Rempah beterbangan ke segala arah, ke kepala penonton, ke pedagang di depan panggung, bahkan mengenai beberapa anak-anak yang menonton. Abu Nawas melompat-lompat sambil tertawa, menghindari rempah yang jatuh ke lantai sambil berseru, "Ah, aroma ini bagian dari keindahan tarian." Seorang penari wanita mencoba menegur Abu Nawas. "Hei, kau harus hati-hati, ini bukan permainan," teriaknya. Abu Nawas menunduk, membungkuk dengan dramatis dan berkata, "Ah, penari bijak, Abu Nawas hanya ingin menambah bumbu kegembiraan." Tanpa menunggu jawaban, ia melompat ke depan, menendang seikat rempah ke udara dan menyebabkan beberapa kantong jatuh berserakan. Semua orang menahan tawa, bahkan para penari yang awalnya serius. Kekacauan meningkat ketika Abu Nawas mencoba mengikuti gerakan ayunan tangan para penari. Ia salah langkah, menendang tumpukan kain sutra yang digunakan sebagai hiasan panggung. Kain itu terlepas dan melilit beberapa pedagang di depan panggung, menyebabkan mereka terjatuh dengan posisi konyol. Abu Nawas menunduk, mengusap jenggot palsunya dan berkata sambil tertawa, "Ah, ini adalah efek domino artistik, bagian dari tarian rempah." Tidak puas sampai di situ, Abu Nawas melihat sebuah gerobak rempah di dekat panggung. Ide licik muncul. Ia mengambil beberapa kantung kapulaga dan lada hitam, lalu menaburkannya ke lantai secara acak. Saat penari melangkah ke arah itu, mereka terpeleset sedikit, membuat gerakan tari mereka menjadi lucu dan kacau. Penonton menertawakan setiap langkah yang salah, sementara Abu Nawas melompat-lompat di antara mereka sambil berseru, "Ah, setiap langkah adalah seni!" Puncak kekacauan terjadi ketika Abu Nawas memutuskan untuk menambahkan tarian gila dengan mengayunkan turbannya yang besar. Turban itu tersangkut pada salah satu tiang panggung, membuat Abu Nawas terhuyung-huyung. Dalam prosesnya, ia menendang beberapa kantong rempah lain yang jatuh berserakan, membuat aroma rempah memenuhi seluruh panggung. Penonton menahan tawa, beberapa pedagang menutup hidung mereka, dan para penari hanya bisa menatapnya dengan mata terbelalak. Abu Nawas kemudian mencoba gerakan melompat tinggi yang dramatis. Ia melompat ke arah gerobak buah di dekat panggung, tetapi kaki turbannya tersangkut kain yang jatuh sebelumnya. Abu Nawas tergoling lucu di lantai, menimpa beberapa kantong buah dan sayur. Tomat, wortel, dan mangga bergelondong ke segala arah. Anak-anak menjerit dan tertawa, orang dewasa menepuk tangan sambil tertawa, dan Abu Nawas bangkit menepuk tangan sendiri sambil berkata, "Hah, tarian ini sempurna!" Di tengah semua kekacauan itu, seorang pedagang tua mencoba menegur Abu Nawas lagi. "Cukup! Ini bukan panggung untuk kekacauanmu," teriaknya. Abu Nawas membungkuk, mengangkat jari telunjuk dan berkata, "Ah, pedagang bijak, jangan khawatir. Kekacauan ini hanyalah bumbu untuk menambah warna kehidupan pasar." Tarian pun berakhir dengan Abu Nawas tergeletak di tengah panggung, dikelilingi rempah, kain, dan buah yang berserakan. Para penari menunduk sambil menertawakan kekacauan yang terjadi. Penonton bertepuk tangan, sebagian karena lucu, sebagian karena tak bisa percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Abu Nawas menepuk tangannya sendiri, tersenyum puas dan berkata, "Ah, ini adalah puncak seni tarian rempah, karya Abu Nawas." Saat matahari mulai tenggelam, Abu Nawas duduk di bangku dekat panggung, menarik nafas panjang dan menatap semua kekacauan yang ia ciptakan. Rempah berserakan, buah dan sayur jatuh, kain tergulung, penari tersandung, dan penonton tertawa terpingkal-pingkal. "Pasar India, kau adalah panggung terbaik untuk Abu Nawas. Setiap langkahku adalah seni, dan setiap kekacauan adalah hiburan," gumamnya sambil menepuk tangan sendiri. Dengan mata berbinar dan ide-ide konyol yang terus bermunculan di kepalanya, Abu Nawas tahu bahwa petualangan pasar ini masih jauh dari selesai. Masih banyak gerobak, pedagang, kucing, dan permainan yang menunggu untuk dijadikan panggung kekacauan lucu. Abu Nawas tersenyum lebar, siap melanjutkan petualangan berikutnya dengan penuh energi dan kreativitas. Pasar India semakin ramai saat senja mulai meredup. Abu Nawas, dengan turban besar yang terus bergoyang dan jenggot palsu yang menempel miring, berjalan santai sambil memperhatikan setiap gerobak dan pedagang. Setelah kekacauan lucu di balapan buah, pertarungan dengan kucing pasar, dan tari rempah yang kacau, Abu Nawas merasa pasar ini terlalu tenang. Abu Nawas tidak bisa membiarkan pasar tidur begitu saja. Saatnya membuat perang permen yang luar biasa, gumamnya dalam hati.
Ia berjalan ke gerobak yang penuh warna-warni permen, lollipop, manisan, dan coklat. Pedagang di gerobak itu adalah seorang pria gembul dengan topi merah, selalu tersenyum tapi licik dalam menjual manisan. Abu Nawas menatap gerobak itu, matanya berbinar. Ia segera membeli beberapa manisan, namun dengan rencana yang berbeda, bukan untuk dimakan, melainkan untuk dijadikan senjata kecil dalam perang lucu ini. Abu Nawas mulai mengamati sekeliling. Anak-anak berlarian di pasar, pedagang sedang menata dagangannya, dan beberapa orang dewasa menonton pertunjukan tari rempah yang baru selesai. Abu Nawas tersenyum licik, lalu memutuskan untuk memulai aksinya. Ia melemparkan satu lollipop ke udara, pura-pura tidak sengaja, dan tepat mengenai topi pedagang di gerobak buah. Pedagang itu menoleh kaget, sementara orang-orang di sekitar menahan tawa. Abu Nawas menunduk sambil berkata, lollipop ini memiliki kehidupan sendiri." Tidak puas dengan satu lemparan, Abu Nawas mulai mengambil beberapa permen dari kantongnya dan melemparkan secara acak. Permen beterbangan ke arah anak-anak yang menonton. Beberapa menjerit, beberapa tertawa, dan beberapa mencoba menangkapnya. Abu Nawas melompat-lompat di antara gerobak, pura-pura mengejar permen yang jatuh, membuat gerakan yang konyol. Setiap langkahnya menghasilkan kekacauan kecil. Permen mengenai kantong beras, menggelinding ke lantai, dan membuat pedagang terpleset sedikit. Seorang pedagang wanita mencoba menegur Abu Nawas. "Hei, apa yang kau lakukan? Ini bukan taman bermain," teriaknya. Abu Nawas menunduk, membungkuk dramatis dan berkata, pedagang bijak, ini hanyalah eksperimen rasa manis yang menyenangkan hati." Tanpa menunggu jawaban, ia melemparkan seikat permen ke udara, dan beberapa permen jatuh ke kepala pedagang itu. Pedagang itu menepuk dahi, sementara Abu Nawas tersenyum puas. Kekacauan meningkat ketika Abu Nawas melihat gerobak besar penuh coklat. Ia meraih beberapa batang coklat, lalu melemparkannya ke arah pedagang lain yang sedang menata buah. Coklat itu meluncur di lantai, menimpa mangga dan pisang, membuat semua orang terpleset. Abu Nawas hampir terjatuh juga, tetapi berhasil melompat ke samping sambil tertawa. Ini adalah strategi Abu Nawas, perang coklat dan buah, seni yang mempesona, serunya. Kucing pasar yang licik muncul lagi, tertarik oleh permen yang beterbangan. Ia melompat dari satu gerobak ke gerobak lain, mencuri beberapa permen, dan membuat Abu Nawas terkekeh pelan. Makhluk kecil ini ikut dalam perang permen. Sepertinya kita kini menjadi sekutu lucu, gumamnya dalam hati. Ia melemparkan permen secara acak agar kucing itu bisa berburu sambil tetap membuat pedagang dan anak-anak panik. Seorang pedagang tua yang marah mencoba menegur Abu Nawas lagi. "Cukup, ini sudah keterlaluan," teriaknya. Abu Nawas menatap pedagang itu dengan mata molos, lalu membungkuk dramatis. Pedagang bijak, Abu Nawas hanya ingin menyebarkan kebahagiaan melalui manisan. Kekacauan ini bagian dari seni pasar sejati, kata Abu Nawas, membuat pedagang itu hanya bisa menghela napas dan menahan tawa. Aksi Abu Nawas semakin konyol ketika ia memutuskan untuk mendemonstrasikan teknik lempar permen profesional. Ia mengambil beberapa lollipop, menaruhnya di jari-jari tangan, lalu memutar-mutar sebelum melemparkannya. Permen itu meluncur ke udara, mengenai kain, gerobak buah, dan beberapa anak-anak. Semua orang menahan tawa, beberapa terjungkal kecil, sementara Abu Nawas menunduk sambil menepuk tangan, puas dengan karya seninya. Pada puncak kekacauan, Abu Nawas tersandung kantong coklat yang jatuh, menjatuhkan dirinya ke lantai. Ia berguling lucu di antara gerobak, permen, dan buah-buahan. Anak-anak tertawa terpingkal-pingkal, pedagang menutup mulut menahan tawa, dan kucing pasar licik yang kini duduk di atas gerobak sambil menatapnya. Abu Nawas bangkit, mengusap wajahnya dan berkata, ini adalah kemenangan terbesar Abu Nawas dalam perang permen. Seni dan kekacauan menyatu. Ketika senja mulai turun,
Abu Nawas duduk di bangku dekat gerobak permen, menatap semua kekacauan yang ia ciptakan. Permen berserakan di lantai, buah dan coklat jatuh, anak-anak tertawa, pedagang terkadang panik tapi juga tersenyum, dan kucing licik yang kini duduk di atas gerobak sambil menatapnya. Ah, pasar India, kau adalah panggung sempurna bagi Abu Nawas. Kekacauan manis ini hanyalah permulaan, gumamnya sambil menepuk tangannya sendiri. Dengan mata berbinar dan ide-ide konyol yang terus bermunculan di kepalanya, Abu Nawas tahu petualangan pasar ini masih jauh dari selesai. Masih ada banyak gerobak, pedagang, permainan, dan kesempatan untuk membuat kekacauan lucu yang menghibur semua orang. Abu Nawas tersenyum lebar, siap melanjutkan petualangan berikutnya dengan semangat yang tak tertandingi, penuh kreativitas dan humor yang hanya ia bisa ciptakan. Senja mulai memudar dan pasar India mulai terasa lebih hangat dengan lampu minyak yang dipasang di sudut-sudut gerobak. Abu Nawas dengan turban besar yang bergoyang-goyang dan jenggot palsu yang menempel miring berjalan di antara gerobak dengan langkah ringan namun penuh tipu daya. Setelah kekacauan perang permen, tarian rempah, balapan buah dan sayur, dan pertarungannya dengan kucing pasar yang licik, Abu Nawas merasa bahwa pasar masih terlalu tenang untuknya. Pasar ini, pikirnya, membutuhkan puncak kegilaan sebelum malam tiba. Matanya tertuju pada sebuah toko rempah yang berbeda dari yang sebelumnya ia kacaukan. Toko itu rapi, bersih, dan pedagangnya, seorang pria tua dengan sorot mata tajam dan alis tebal, terlihat sangat serius. Abu Nawas langsung menyadari bahwa inilah tantangan terbesar. Pedagang yang terkenal di pasar sebagai orang yang tidak pernah tersenyum, tidak mudah dibodohi, dan sangat disiplin dalam menata rempahnya. Abu Nawas mengerutkan alisnya dengan senyum lebar. Ah, inilah musuh yang pantas untuk Abu Nawas. Jika aku bisa membuatnya panik, pasar ini akan meledak dengan tawa, gumamnya. Ia melangkah ke depan, pura-pura meneliti rempah dengan penuh kekaguman. Pedagang itu menatapnya dengan sorot mata dingin. "Apa yang kau inginkan, anak muda?" tanyanya singkat, menandai awal duel yang akan berlangsung. Abu Nawas menunduk dengan sopan, lalu menjawab dengan suara dramatis. "Ah, pedagang bijak, aku datang dari negeri jauh, ingin belajar rahasia rempah-rempah terbaik pasar ini. Katakan padaku, apakah kau memiliki rempah yang bisa membuat seseorang menari, tersenyum, dan, bersin dengan gaya indah?" Pedagang tua itu menatapnya tanpa ekspresi, sementara beberapa pembeli di sekitar menahan tawa. "Rempah bukan untuk hiburan, anak muda. Jika kau ingin membeli, bayar. Jika tidak, pergi," jawabnya dengan suara datar. Abu Nawas tersenyum licik, lalu melangkah lebih dekat ke rak, pura-pura meneliti kantong cengkeh dengan sungguh-sungguh. Namun Abu Nawas tentu saja tidak datang untuk membeli. Ia mengeluarkan rencana pertama, trik debu rempah. Ia menaburkan sedikit bubuk lada hitam ke udara sambil pura-pura memeriksa kantong cengkeh. Secepat kilat, debu itu beterbangan dan mengenai pedagang tua di hidung dan mata. Pedagang itu bersin keras, terdengar seperti ledakan kecil. Abu Nawas menunduk, menepuk tangannya, dan berkata, "Ah, aroma ini sangat menggoda indera." Pedagang tua menatapnya dengan mata membulat, tapi tetap berusaha menahan kemarahan. Abu Nawas tidak berhenti di situ. Ia mengambil beberapa kantong kapulaga dan meletakkannya di rak secara miring. Saat pedagang tua membungkuk untuk menata ulang, kantong-kantong itu jatuh berserakan, berguling di lantai, menimpa beberapa kantong rempah lain. Abu Nawas menunduk sambil pura-pura membantu, tapi setiap gerakannya justru membuat tumpukan rempah semakin kacau. "Ah, ini adalah seni penataan rempah, Abu Nawas versi kreatif," gumamnya sambil tersenyum lebar. Pedagang tua mulai kehilangan kesabaran. "Cukup, ini sudah keterlaluan. Apa kau tidak tahu menghormati pedagang?" teriaknya. Abu Nawas menunduk, menepuk dadanya dengan dramatis dan berkata, "Ah, pedagang bijak, Abu Nawas hanya ingin belajar dari yang terbaik. Kekacauan ini hanyalah eksperimen." Tiba-tiba Abu Nawas melihat kesempatan emas, sebuah gerobak kecil berisi kacang polong, lada, dan biji-bijian.
Ia mengambil beberapa biji dan melemparkannya ke udara, lalu pura-pura terkejut saat biji-bijian itu jatuh ke kepala pedagang tua. Pedagang itu menunduk mencoba menyingkir, tetapi Abu Nawas terus menaburkan rempah-rempah lain. Setiap kali pedagang tua menata sesuatu, Abu Nawas secara tidak sengaja atau dengan sengaja menumpahkan kembali rempah ke lantai. Kekacauan itu membuat beberapa pembeli menahan tawa, sementara pedagang lain hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Abu Nawas melompat-lompat kecil, berpura-pura menari di antara kantong rempah sambil sesekali menatap pedagang tua dengan mata polos. "Ah, setiap gerakan adalah seni yang harus dihargai," serunya. Pedagang tua kini sudah hampir panik, wajahnya merah karena marah, namun tetap berusaha menata rempahnya. Abu Nawas kemudian melanjutkan rencananya dengan trik permen dan buah. Ia mengambil beberapa buah kecil dari gerobak samping dan beberapa permen dari kantongnya. Ia mulai melemparkan permen dan buah ke arah lantai, membuat pedagang tua tersandung atau melompat kecil untuk menghindar. Setiap kali itu terjadi, Abu Nawas bertepuk tangan sambil tertawa. "Ah, efek domino rempah, buah dan permen, luar biasa," gumamnya. Pedagang tua akhirnya kehilangan kesabaran total. "Ini sudah cukup, aku tidak akan mentoleransi kekacauanmu," teriaknya, sambil melangkah ke arah Abu Nawas. Tapi Abu Nawas tentu saja sudah siap dengan rencana berikutnya, menjadikan gerobak sebagai alat perang kreatif. Ia mendorong gerobak kecil yang berisi rempah ke arah pedagang tua, tapi dengan gerakan dramatis, sehingga gerobak itu hanya menabrak kaki pedagang tua tanpa melukai. Pedagang tua hampir terjatuh, sementara Abu Nawas menunduk sambil menepuk tangan dan tersenyum lebar. "Ah, gerobak ini bagian dari tarian kekacauan." Pedagang tua mencoba menangkis Abu Nawas dengan sapu, tetapi Abu Nawas berputar, menari, dan menghindari setiap sapuan dengan gerakan slapstick yang sangat konyol. Beberapa kantong rempah terbang ke udara, menimpa rak lain, dan membuat suara yang keras dan mengejutkan semua orang di pasar. Abu Nawas melompat-lompat kecil, berpura-pura menunduk, lalu berteriak, "Ah, musik rempah ini perfect untuk tarian Abu Nawas." Di tengah semua kekacauan, kucing pasar yang licik muncul lagi, ikut melompat ke rak-rak dan menambah kekacauan. Abu Nawas tertawa pelan. "Ah, sekutu kecil ini membuat duel ini lebih seru," katanya. Kucing itu mencuri beberapa rempah, lalu melompat ke kepala pedagang tua. Pedagang itu hampir pingsan, sementara Abu Nawas menunduk sambil menepuk tangan, puas melihat efek yang ia ciptakan. Pertarungan itu mencapai klimaks ketika Abu Nawas memutuskan untuk menggunakan trik akhir, rempah debu besar. Ia mengambil beberapa kantong cengkeh, lada, dan kapulaga, lalu mengayunkannya ke udara. Debu rempah beterbangan ke seluruh toko, menutupi rak, lantai, dan tentu saja pedagang tua. Pedagang itu batuk-batuk, menutup hidung, dan hampir tersandung beberapa kantong rempah yang jatuh. Abu Nawas menunduk, tersenyum lebar, dan berkata, "Ah, seni kekacauan sejati telah tercipta." Akhirnya pedagang tua itu menyerah. Ia berdiri dengan wajah merah, napas terengah-engah, dan berkata dengan suara parau, "Baiklah, kau memang menguasai kekacauan, Abu Nawas." Abu Nawas menunduk, membungkuk dramatis dan berkata, "Ah, pedagang bijak, terima kasih telah menjadi lawan terbaik dalam duel seni rempah ini." Pembeli dan pedagang lain bersorak, menepuk tangan, dan tertawa bahak-bahak. Abu Nawas tentu saja tersenyum puas, menepuk tangannya sendiri dan menatap kekacauan yang ia ciptakan. Rempah berserakan, buah dan permen jatuh, kucing licik mengintai dari rak, dan pedagang tua yang akhirnya tersenyum, meskipun malu-malu. Dengan itu Abu Nawas duduk di bangku dekat gerobak, menarik napas panjang dan menatap pasar India yang kini kacau, tapi hidup dengan tawa. Pasar ini adalah panggung terbaik untuk Abu Nawas. Kekacauan, tawa, dan rempah semuanya menyatu dalam harmoni lucu, gumamnya. Ia tahu bahwa petualangan pasar ini masih jauh dari selesai. Masih ada gerobak, pedagang, kucing, dan anak-anak yang menunggu untuk menjadi bagian dari kekacauan lucu berikutnya. Abu Nawas tersenyum lebar, siap melanjutkan petualangan berikutnya dengan kreativitas, tipu daya, dan humor khasnya. Pasar India mungkin tidak akan pernah sama lagi, dan Abu Nawas tentu saja adalah maestro kekacauan yang tak tertandingi. Senja telah berubah menjadi malam yang hangat, dengan lampu minyak dan lentera kecil yang menerangi setiap sudut pasar India. Abu Nawas, dengan turban besar yang bergoyang-goyang dan jenggot palsu yang miring,
berjalan santai di tengah keramaian yang masih penuh hiruk-pikuk. Setelah semua petualangan hari itu, balapan buah dan sayur, tari rempah, perang permen, pertarungan dengan kucing pasar, dan duel dengan pedagang rempah yang paling serius, Abu Nawas merasa satu hal, pasar ini belum mencapai puncak kekacauannya. Hari ini harus ditutup dengan kekacauan terbesar, gumamnya sambil menepuk tangannya. Matanya berkilat licik. Abu Nawas sudah memikirkan strategi yang sempurna, memadukan semua elemen yang telah ia ciptakan hari itu. Rempah, buah, sayur, permen, gerobak, kucing, dan bahkan anak-anak menjadi sebuah pertunjukan kacau yang spektakuler. Abu Nawas merasa satu hal, Abu Nawas juga telah mencoba versi diet dai dari Sisina. Strategi Abu Nawas sederhana tapi gila. Gerobak besar itu akan menjadi pusat kekacauan dan ia akan menarik perhatian semua pedagang dan pembeli ke arahnya. Ia mendorong gerobak itu dengan langkah dramatis ke tengah pasar. Anak-anak dan kucing pasar mengikuti dari belakang. Setiap gerakan Abu Nawas menciptakan efek domino kecil. Kantong rempah berguling, buah jatuh ke lantai, dan beberapa permen meluncur ke arah pedagang. Orang-orang di pasar mulai menyadari bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Pedagang buah menatap gerobak Abu Nawas, pedagang rempah menyiapkan sapu untuk membersihkan, dan anak-anak bertepuk tangan penuh antusias. Abu Nawas menepuk tangannya sendiri, tersenyum lebar, lalu mengangkat tangan seolah memberi aba-aba untuk dimulainya pertunjukan terbesar hari ini. Langkah pertama Abu Nawas adalah melemparkan kantong-kantong rempah ke udara. Debu lada, cengkeh, kapulaga, dan kayu manis beterbangan ke segala arah. Pedagang menutup wajah mereka, beberapa bersin keras, sementara anak-anak berlarian untuk menangkap kantong-kantong kecil yang jatuh. Abu Nawas menunduk, pura-pura mengelus kating yang kini melompat ke rak rempah sambil berkata, seni rempah ini benar-benar hidup. Selanjutnya, Abu Nawas memanfaatkan buah dan sayur yang ada di gerobak. Ia menendang beberapa buah kecil ke arah pedagang lain, menyebabkan mereka terpeleset ringan. Mangga berguling ke lantai, wortel meluncur, dan tomat terlempar ke udara seperti peluru. Anak-anak tertawa terpingkal-pingkal, pedagang menjerit kaget, dan Abu Nawas melompat-lompat di antara mereka, seolah menari di tengah badai kekacauan. Tidak puas dengan itu, Abu Nawas memutuskan untuk menggunakan permen sebagai alat kejut tambahan. Ia melemparkan lolitop dan coklat ke arah kerumunan. Beberapa anak tercoba menangkapnya. Beberapa pedagang tersandung permen yang licin di lantai. Sementara kucing pasar melompat dari satu gerobak ke gerobak lain untuk mencuri beberapa permen. Abu Nawas tertawa lebar. Kekacauan manis ini sempurna. Tiba-tiba, Abu Nawas melihat sebuah rak rempah yang tinggi, milik pedagang serius yang sebelumnya ia kacaukan. Rak itu penuh dengan kantong rempah yang rapi. Abu Nawas tersenyum licik. Ia melompat ke gerobak, meraih beberapa kantong rempah, lalu dengan gerakan dramatis, menjatuhkannya secara perlahan, atau setidaknya pura-pura perlahan. Kantong-kantong itu jatuh, menyebabkan debu rempah beterbangan. Beberapa kantong jatuh menimpa gerobak lain, dan pedagang serius itu terhuyung-huyung mencoba menata ulang. Abu Nawas tertawa kecil. Seni gravitasi dan rempah, sempurna. Kucing pasar melompat ke bahu Abu Nawas, membawa seikat kecil permen. Abu Nawas melemparkannya ke udara, dan permen-permen itu jatuh tepat di kepala pedagang dan pembeli. Beberapa orang menjerit kaget, beberapa tertawa, dan bahkan beberapa menari untuk menghindari permen yang jatuh. Abu Nawas melompat-lompat di gerobak, pura-pura menari bersama kucing sambil berseru, setiap gerakan adalah simfoni kekacauan. Pedagang lain mulai panik. Cukup! Kekacauan ini sudah keterlaluan, teriak pedagang buah. Abu Nawas menunduk, membungkuk dramatis, dan berkata, pedagang bijak, kekacauan ini hanyalah bentuk seni yang belum pernah kau lihat. Ia lalu melemparkan beberapa kantong rempah lagi ke udara, menciptakan kabut rempah tebal yang menyelimuti sebagian besar pasar. Aroma yang tajam membuat semua orang bersin-bersin, sementara tetap mentertawakan tingkah konyol Abu Nawas. Abu Nawas tidak berhenti di situ. Ia mengambil kain sutra dari panggung tari rempah yang tersisa dan mengikatnya ke gerobak. Lalu ia menempelkan beberapa kantong permen di atas kain tersebut. Ia mendorong gerobak itu ke tengah pasar.
Dan setiap kali gerobak berguling, kain dan permen ikut meluncur, menciptakan efek domino yang lebih kacau daripada sebelumnya. Anak-anak berlarian, pedagang mencoba menahan gerobak, dan kucing pasar melompat dari rak ke rak, menambah kekacauan. Pada puncaknya, Abu Nawas memutuskan untuk membuat ledakan terakhir. Ia mengambil semua kantong rempah yang tersisa, permen, buah dan sayur, lalu melemparkannya ke udara sekaligus. Debu rempah beterbangan, buah dan sayur meluncur ke segala arah, permen jatuh di kepala pedagang, dan kucing pasar melompat dengan lincah. Abu Nawas sendiri terjungkal lucu di lantai, menepuk tangan dan tertawa terbahak-bahak. Ah, inilah puncak kekacauan Abu Nawas, semua unsur bersatu dalam harmoni lucu, serunya. Orang-orang di pasar tertawa sampai terpingkal-pingkal. Pedagang yang sebelumnya serius akhirnya tertawa, meskipun sambil mengelap debu rempah dari pakaian mereka. Anak-anak bertepuk tangan, beberapa berteriak gembira, dan kucing pasar duduk di atas rak melihat Abu Nawas seolah memberi pengakuan, "Kau memang maestro kekacauan sejati." Abu Nawas duduk di bangku dekat gerobak, menarik nafas panjang, dan melihat pasar yang kini benar-benar kacau. Tapi hidup. Semua elemen yang ia gunakan, rempah, buah dan sayur, permen, kain, dan kucing, telah berpadu menjadi puncak kegilaan yang luar biasa. Pasar India, kau adalah panggung terbaik bagi Abu Nawas. Kekacauan, tawaan rempah, dan kegembiraan, semuanya menyatu. Ia tahu, meskipun malam telah tiba, petualangan hari itu akan dikenang oleh semua orang yang hadir. Kekacauan terbesar Abu Nawas telah berhasil, pasar India tak akan pernah sama lagi, dan tawa dan keriangan yang ia ciptakan akan menjadi cerita yang diceritakan kembali selama bertahun-tahun. Dengan mata berbinar-binar dan senyum lebar, Abu Nawas berdiri, menarik nafas panjang, dan melangkah keluar dari pasar India. Turban masih bergoyang, jenggot miring menempel sempurna, dan hatinya penuh kepuasan. Ia tahu bahwa hari itu, ia telah menciptakan kekacauan paling spektakuler sepanjang sejarah pasar India, dan tentu saja, sebagai maestro kekacauan sejati, Abu Nawas akan selalu menemukan cara untuk membuat dunia tertawa. Pasar India tetap ramai, penuh aroma rempah, tawaan anak-anak dan kegembiraan pedagang. Tetapi kini ada satu legenda baru yang akan selalu dikenang. Abu Nawas, sang pencipta kekacauan lucu yang tak tertandingi.